Halo, selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menemani waktu santap siang Anda hari ini, saya mau mengajak Anda untuk menikmati sebuah desa wisata yang ada di Kabupaten Kampar, Pekanbaru Riau, bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno. Saat lawatannya, Sandi mengharapkan adanya peluang wisata dan ekonomi kreatif yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Riau. Untuk meningkatkan perekonomian desa sebagaimana harapan dari Menparekraf Sandi, transformasi di bidang pertanian juga dapat menjadi pilihan alternatif seperti anak muda di Pekalongan yang mulai menggeluti pertanian modern dengan sistem bercocok tanam hidroponik. Tak disangka, dari sebidang tanah yang dikelolanya ini membuahkan hasil yang menguntungkan. Dan kabar gembira juga hadir dari wilayah timur Indonesia, khususnya warga Dusun Bual, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, yang saat ini sudah dapat menikmati listrik. Dengan teraliri listrik diharapkan dapat menjadi peluang ekonomi bagi warga yang terbiasa mengolah hasil perkebunannya itu. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Dalam kunjungannya ke Provinsi Riau Minggu 12 September, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan piagam penghargaan kepada desa wisata terbaik yang lolos dalam tahap kurasi Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Adalah Desa Koto Masjid atau yang juga dikenal dengan nama Kampung Patin, lolos 50 besar tahap kurasi lomba yang diikuti oleh 1.831 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Desa ini memiliki potensi perikanan air tawar yang sangat besar dengan slogan masyarakat tidak ada rumah tanpa kolam. Hasil budidaya ikan patin di Desa Koto Masjid ini menghasilkan 300 hingga 400 ton ikan patin segar setiap bulan. Selain ikan segar, masyarakat juga menghasilkan produk olahan turunan dari ikan patin. Sebagai desa wisata, Kampung Patin atau Desa Koto Masjid ini juga memiliki daya tarik wisata alam, seperti Sungai Kampar yang merupakan sungai terpanjang di Provinsi Riau, Puncak Kompe dengan panorama yang menyerupai Raja Ampat, serta fasilitas wisata lainnya. Saat menyerahkan penghargaan kepada Desa Koto Masjid, Menteri Sandiaga Uno mengisyaratkan adanya kebangkitan ekonomi. Desa wisata terbaik, dan hari ini alhamdulillah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau kebanggaan karena tanah kelahiran masuk 50 desa wisata terbaik Indonesia. Ini adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional, dan saya berharap COVID-19 ini akan semakin membuka peluang kita untuk mencintai destinasi-destinasi wisata di Riau dengan hashtag ke Riau saja. Dalam kunjungan ke Riau setelah dari Kabupaten Kampar, Menteri Sandiaga Uno juga mengunjungi Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif yang berada di halaman belakang Balai Adat Melayu Riau di Kota Pekanbaru. Sentra Budaya dan Gerai Ekonomi Kreatif yang diresmikannya secara virtual pada Juli lalu baru sempat dikunjungi pada Minggu 12 September dan melihat langsung berbagai produk UMKM dari 12 kabupaten kota yang berada di dalam gerai. Sandiaga Uno berharap dengan adanya gerai tersebut dapat mengantarkan Riau menuju tagline Riau, the Homeland of Melayu, dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pertanian hidroponik dapat menjadi alternatif bercocok tanam bagi petani ataupun masyarakat yang mempunyai lahan yang sempit dan terbatas. Terlebih saat ini, pertanian modern dengan sistem tanam hidroponik pada sayuran khususnya menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Inilah yang dijalankan oleh Syaroful Aska, warga desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak 6 bulan bercocok tanam secara hidroponik, ia telah bisa menuai hasil
produksi sayuran hidroponik yang ditekuninya setiap bulan bisa mencapai panen hingga 300 kg dengan omset penjualan mencapai 7,5 juta rupiah. Menurut Aska, lahan yang dipakainya adalah lahan milik desa yang sudah lama terbengkalai. Dengan mengubah lahan tak produktif untuk bercocok tanam hidroponik, pihak desa juga mengisi kas keuangan dari hasil pemanfaatan lahan ini. Adanya tanaman hidroponik ini juga menjadi contoh pembelajaran warga ataupun petani lain agar bisa beralih ke sistem pertanian modern yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Kenapa pasar sayur membuat sayur farm dengan pertanian modern? Karena kami percaya bahwa semuanya akan termasuk pertanian akan bertransformasi teknologinya, akan bergeser ke yang lebih modern, dan salah satunya dalam bentuk hidroponik seperti ini. Sesuatu yang kualitasnya lebih baik, lebih mudah, lebih ramah lingkungan, dan juga tentunya lebih bersih dan menyenangkan. Kalau dalam sebulan bisa panen berapa kilo? Oke, kami sebulan bisa sampai dari 260 sampai 300 kilo per bulan. Aska mengaku di masa pandemi COVID-19, pembelian sayur mayur hidroponik menjadi meningkat sebab banyak masyarakat membutuhkan asupan makanan yang lebih sehat untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas. Untuk itulah, Aska menjaga kualitas proses serta hasil produksinya, serta menjaga kuantitas yang berlipat ganda agar bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Kalau di pasar kan kita nggak tahu pembuatannya, ininya di sini cara kerjanya ini hidroponik di sini. Kalau di sini kan kita bisa ngelihat terus bisa belajar juga cara menanam hidroponik. Harganya lebih murah atau? Ya mungkin sih lebih murah di sini kan karena kita ke kebunnya langsung. Kalau ke pasar kan mungkin udah dijual di atasnya harga pasarnya sini. Selain memenuhi pembelian yang datang langsung ke lokasi, hasil panen sayuran hidroponik ini juga dipasok ke sejumlah rumah sakit, gerai pedagang UMKM, restoran, hotel, pedagang pasar, hingga ke mal yang ada di Kota Pekalongan. Bahkan penjualan juga merambah ke Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bahagia terpancar dari warga Dusun Bual, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara setelah PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat menuntaskan sistem kelistrikan dari total 45 kepala keluarga yang tepat berada di kawasan kaki Gunung Rinjani tersebut. Harapan untuk membuka peluang usaha baru kini muncul melalui pemanfaatan listrik untuk pengolahan sumber daya alam hingga pengoperasian peralatan elektronik dari yang sebelumnya harus menempuh jarak 1,3 km untuk dapat mengakses listrik. Kepala Desa Bayan sangat mengapresiasi upaya ini sebagai langkah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus menstimulus program-program pemberdayaan masyarakat tingkat dusun. Begitupun dengan warga desa setempat yang cukup antusias dapat menikmati layanan listrik langsung dari rumah yang sekaligus mendekatkan layanan informasi yang selama ini sulit didapatkan. Ya, dan alhamdulillah saat ini masyarakat kami sudah mendapatkan hak layanan dari pemerintah untuk dipasangkan jaringan listrik yang ada di sana. Dan saat ini pula bahwa warga kami sedang lagi-laginya memasang kilometer listrik gitu. Alhamdulillah sekarang masyarakat kita sudah merasakan begitu nikmatnya yang diberikan untuk difasilitasi listrik seperti ini. Kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih banyak kepada pihak PLN sama grup-grupnya juga. Ya, terus karena kami merasa sangat-sangat merasakan untuk menikmati menikmati listrik. Karena kami di sini sudah lama sekali belum tersentuh listrik gitu ya.
Untuk melistriki dusun dengan jarak tempuh 1 jam dari jaringan listrik tegangan menengah ini, PLN mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah. Sebanyak 38 pelanggan rumah tangga di dusun tersebut terpasang sistem listrik dengan daya 900 volt ampere dan lainnya terlistriki dengan daya 450 volt ampere. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan lupa untuk menyantap menu makan siang yang bergizi ya, supaya tubuh kita selalu dalam kondisi yang prima. Tapi juga perlu dibarengi dengan asupan informasi terkini seputar penanganan COVID-19 di tanah air yang akan kami hadirkan pada Kilas Nusantara edisi COVID-19 pada pukul 5 sore nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.